Jazakumullah khairan al-muhadhar al-qayyim fi al-sabah. Jazakumullah khairan barakallahu fiikum. تمام. قلت لي ننتهي في السادسة. Alhamdulillah, beliau sudah menyampaikan bagaimana tadi tentang Isra dan Mi'raj, dan mudah-mudahan kita yang hadir tadi didoakan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, amal, istiqomah. Ada pertanyaan enggak? Perlu? Para dua langsung. قبل الانصراف الذي ما زال متوضئ يصلي ركعتين حتى يأخذ أجر عمره قبل أن يرجع. Jadi beliau Ustaz tadi sebelum bubar nanti sholat 2 rakaat untuk baik, 1 atau 2 orang ada 2, banyak banget ya. ما مشكلة إذا ليسوا مستعجلين خلاص. Kalau Bapak Ibu tidak buru-buru ya, saya ngomong aja gitu. diajarin ya. Takutnya mengganggu. اليوم ليس عندي تدريس في الجامعة. Alhamdulillah hari ini saya nggak punya jadwal ngajar. تريدون نبقى إلى صلاة الجمعة؟ boleh. Kalau mau sampai Jumat juga kayak boleh. Baik, mungkin saya kasih waktu Pak Dolar, terus belakang Pak siapa tadi? Helmi, terus Naufal. Cukup ya, nanti kalau ada nggak apa-apa tambah lagi. Silakan Pak Dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh atas kajian pagi ini. Saya ada 2 pertanyaan karena produk utama dari Isra Mi'raj ini sholat. Saya ada 2 pertanyaan berkaitan dengan sholat. Yang pertama mengacu kepada Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Mohon penjelasan, kenapa Allah menyuruh kita rukuklah bersama orang-orang rukuk? Pemahaman saya, apa keistimewaan rukuk ini sehingga Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ini? Saya kadang kalau saya berpikir, kenapa Allah tidak menyuruh sujudlah bersama orang-orang yang sujud, tapi Dia menyuruh rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kedua, berkaitan dengan Al-Baqarah ayat 238 yang kurang lebih peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Sholat wusta ini apa keistimewaannya Syekh? Sebagian menyebut sholat wusta itu asar, sebagian ulama menyebut sholat wusta itu subuh, sebagian ulama menyebut sholat wusta ini maghrib. Sebenarnya yang paling tepat sholat wusta itu yang mana dan apa keistimewaannya? Syukur Mas Dek. Jazakallah khairan. Mungkin as-soal mengenai soal tadi yang awalan yang aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. As-soal yakni limadza yarka'u ma'ar raki'in? As-awwal. As-tsani yakni hafidhu ala sholati was shalawatil wusta. As-soal al-makna al-mustahina hal dia sholat asar, sholat maghrib atau sholat subuh. Nah, Bismillah. السؤال الأول يقول أخونا لماذا ربنا سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Pertanyaan pertama itu tentang
perintah Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat dan berkumpullah bersama orang-orang yang ruku. Bukankah ruku itu termasuk dari sholat? Betul? Nah, itu pertanyaannya. الإمام النووي رحمه الله ذكر لماذا قال الله تعالى واركعوا مع الراكعين. Imam Nawawi menjelaskan kepada kita kenapa harus ruku bersama orang ruku. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapatkan ruku ketika sholat jemaah maka dia mendapatkan rakaat tersebut, dan barang siapa tidak mendapatkan ruku maka dia harus menambah rakaatnya. فأمر أن يركع مع الراكعين معناه أنك تحاول وتجتهد أن تأتي إلى الجماعة وتدرك معهم الركوع، فإذا أدركت الركوع أدركت الصلاة. Kemudian dari ayat ini kenapa dikatakan rukulah bersama orang-orang ruku, untuk memberikan semangat kepada umatnya, kepada hambanya untuk berusaha semaksimal mungkin datang ke saat jemaah itu sebelum ruku agar kamu mendapatkan rakaat. لذلك في الحديث الصحيح Dalam hadis Rasulullah SAW, يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة Rasulullah SAW bersabda di sholat Jumat, من أدرك الركوع في الركعة الثانية barang siapa mendapatkan ruku saat sholat Jumat فليصلي ركعة، maka dia يعني هو صلى أدرك الركوع أدرك الركعة الثانية فليصلي ركعة، menambahkan satu rakaat lagi. ومن فاته الركوع فليصلي أربعا. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan ruku saat sholat Jumat yang rakaat kedua nggak dapat, maka dia harus sholat 4 rakaat. فإدراك الركوع إدراك للجماعة. Maka mendapatkan ataupun sampai di ruku itu menyempurnakan kita termasuk dari jemaah. أما السؤال الثاني Kemudian soal yang kedua, قال ما هي الصلاة الوسطى؟ apa itu sholat wusta? في سورة البقرة يأمرنا الله تعالى أن نحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. Karena Allah SWT berfirman di surah Al-Baqarah itu untuk menjaga sholat dan sholat wusta. Bukankah sholat wusta itu termasuk sholat? Apa sholat wusta ini? الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, أنها صلاة العصر. Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya sholat wusta itu adalah sholat asar. نعم هو كما قال يوجد أقوال أنها صلاة الفجر وأنها صلاة المغرب، لكن أقوى الأقوال وأصحها أنها صلاة العصر. Memang benar ada beberapa pendapat yang mengatakan itu sholat subuh, tapi pendapat yang paling utama atau paling besar oleh ulama-ulama yang diambil itu adalah sholat asar. الدليل Apa dalilnya? أن ابن عباس رضي الله عنه يقول Ibnu Abbas berpendapat dengan sholat asar ini dengan dalil apa? Yaitu صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. saat itu Rasulullah SAW menjadi imam kami, kata Ibnu Abbas, yaitu sholat asar. ثم قال Kemudian Rasulullah bersabda, حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. Rasulullah mengatakan saat itu, jagalah sholat dan sholat wusta, صلاتكم هذه. yaitu sholat kalian yang saat ini, dan saat itu sholat asar. هذا الحديث Hadis ini بعض العلماء يقول أن سنده ضعيف، لكن كلام ابن عباس يجعله قويا. Hadis ini beberapa ulama mengatakan itu hadis dhaif, tapi perkataan Ibnu Abbas itu menjadikan hadis ini kuat. لذلك أقوى الأقوال أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وأكد الله عليها مع أنها تدخل في الصلاة من باب بيان عظيم منزلتها. Oke, pendapat yang paling beliau ambil dan beliau jelaskan kepada kita paling sahih itu adalah sholatul wusta adalah sholatul asar. Kemudian kenapa Allah SWT menyebutkan sholatul wusta di antara sholat-sholat yang lainnya, menginformasikan kepada kita bentuk keagungan dan besarnya sholat asar ini. في الفجر والعصر يا إخوة Di sholat subuh dan sholat asar, wahai bapak dan ibu, الملائكة تتبدل. malaikat itu bergantian, ganti shift. الله تعالى مدح صلاة الفجر في سورة الإسراء وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
Allah SWT menginformasikan kepada kita tentang sholat fajar itu, bahwasanya sholat fajar itu disaksikan. وهنا في سورة البقرة مدح صلاة العصر، فمدح صلاة الفجر هناك ومدح العصر هنا لأنهما أعظم الصلاتين. Maka pengkhususan sholat fajar itu ada di surat Al-Isra, dan pengkhususan ataupun pemujian sholat al-wusta, sholatul asar itu ada di surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Cukup Pak? Ya, yang kedua silakan tadi Pak Ustaz siapa? Helmi. Pak Helmi silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya. Apakah secara khusus Rasulullah SAW itu mengajarkan tentang cara sholat khusyuk? Apakah ada di fikih Islam? Apakah ada dalilnya? Karena ada yang mengklaim seperti klaim-klaim itu bahwa pelajaran khusyuk untuk sholat khusyuk, sholat yang khusyuk itu hanya ada di kaum yang tarekat, yang tasawuf.